Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Nah, di sini Paulus kepada jemaat di Ibrani berbicara tentang tempat perkemahan, ya, tempat kudus dan maha kudus. Dan kalau kita perhatikan pasal yang ke-8 itu berbicara tentang imam besar perjanjian baru. Jadi Paulus mau membawa jemaat di Ibrani untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Ada perubahan di dalam kemah suci ini, ada perubahan dari kemah Musa atau bahkan bait Salomo kepada kemah di perjanjian baru. Ya, ada perubahan. Di sini kita lihat bahwa Paulus mengatakan, ayat yang kedua, Paulus katakan begini, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Nah, kemah pertemuan di dalam perjanjian lama sebelum Yesus disalibkan dan dikubur kemudian bangkit, maka kemah pertemuan itu terdiri dari halaman, kemudian ruang kudus dan ruang maha kudus. Di halaman ada mezbah korban bakaran, kemudian kolam pembasuhan, dan di dalam kemah pertemuan ada pelita emas dan roti sajian serta mezbah dupa. Tetapi Paulus di sini mengubah itu sesuai dengan pewahyuan yang didapatkannya. Anda perhatikan di ruang kudus, sekarang Paulus mengatakan di Ibrani pasal 9 ini hanya terdapat kaki dian atau pelita emas dan meja dengan roti sajian. Sedangkan mezbah dupa di sini diletakkan di ruang maha kudus, ayat yang keempat. Ini di ruang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Nah, ini seharusnya di dalam perjanjian lama ada di ruang kudus mezbah pembakaran ukupan dari emas. Baru di ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Tetapi Paulus meletakkan mezbah pembakaran ukupan ini atau mezbah dupa ini di ruang maha kudus.
ada perubahan. Ya, ada perubahan. Ketika saya tanyakan waktu sekolah Alkitab kepada guru sekolah Alkitab yang membahas soal tabernakel, mereka tidak bisa memberikan jawaban pasti. Mereka hanya katakan, ya memang seperti itu. Nah, kan bingung kan kalau sudah tanya, kenapa kok ada perubahan? Ya memang seperti itu, dikatakan. Ya. Tetapi di sini pasti ada sebabnya kenapa Paulus berani di sini saya katakan berani mengubah tatanan yang sudah ditetapkan itu. Ada perubahan besar bahwa di ruang Maha Kudus ada mezbah pembakaran ukupan dan tabut perjanjian. Wow, ini luar biasa. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mezbah pembakaran ukupan ini berbicara tentang doa. Berbicara tentang doa, ya. Jemaat di perjanjian lama yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus hanyalah imam besar. Itu pun setahun sekali. Ya. Itu pun setahun sekali. Imam yang lain bisa masuk ke ruang kudus untuk mengganti minyak, menambah minyak di pelita itu dan mengganti roti sajian. Tetapi khusus ruang Maha Kudus itu hanya besar dan setahun sekali. Tetapi sekarang ada perubahan besar. Mezbah korban atau mezbah dupa ini sekarang ada di ruang Maha Kudus. Berbicara apa? Kalau kita perhatikan di halaman itu hanya berbicara tentang korban dan penyucian. Berbicara tentang penumpahan darah dan baptisan, ya. Nah, di ruang kudus ada pelita, ada roti sajian, dan ada mezbah dupa. Kalau kita perhatikan bahwa ini seperti bagian tubuh manusia, halaman berbicara tubuh, di dalam ruang suci berbicara jiwa, ya, berbicara jiwa, di ruang Maha Kudus berbicara roh atau hati. Nah, sekarang Anda perhatikan kembali, ini harus pelan, saya mau katakan begini. Yang halaman kita sudah karena Yesus di dalam kitab Ibrani juga dikatakan Yesus mati satu kali untuk penyucian kita selama-lamanya, hanya satu kali, tidak diulang-ulang, ya. Tetapi Anda lihat di dalam perjanjian baru ini, di ruang kudus ada pelita. Secara gampang saja, pelita itu berbicara apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Berarti bicara firman. Roti sajian berbicara apa? Roti sajian berbicara makanan. Makanan kita apa? Firman Tuhan juga. Ya. Mezbah dupa berbicara apa? Berbicara tentang doa. Doa. Nah, perbedaannya bahkan di dalam perjanjian lama itu, bahkan yang disebut doa yaitu mezbah dupa, itu mereka berdoa melalui pikiran mereka. Mereka berdoa melalui pikiran mereka dengan jiwa mereka. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus katakan akan tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh. Ingat, rohnya itu huruf kecil R-nya. Berarti dengan roh kita manusia. Sehingga ada perbedaan. Firman itu untuk mengubahkan pikiran kita. Firman itu akan mengubahkan jiwa kita.
Rasul Petrus katakan, engkau sudah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa. Bagaimana jiwa diselamatkan? Ketika diubahkan, ketika digantikan oleh firman Tuhan. Pola pikir kita yang sudah terbentuk dari kecil dengan adat istiadat, kebiasaan demi kebiasaan, respon secara umum di masyarakat sekitar kita yang kita sudah pelajari itu harus diubahkan oleh firman Tuhan. Sudah tidak sesuai kalau kita diajar jangan mengganggu orang, tetapi kalau kamu tidak salah dan diganggu, balas. Nah, itu semua orang di sekitar kita bisa menerima ajaran itu. Dan itu dianggap ajaran yang baik. Tetapi ajaran yang benar menurut firman Tuhan, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu juga. Nah, untuk mengubah dua pola pikir ini, ya, yang satu disingkirkan, yang satu dimasukkan, itu tidak mudah. Sehingga kalau kita pola pikir kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, barulah disebut jiwa kita diselamatkan. Yang jadi masalah bukankah nanti dikatakan jiwa kita itu yang akan nanti menentukan bahwa kita akan masuk surga atau ke neraka. Jiwa kita loh yang diselamatkan atau dibinasakan. Tidak pernah dikatakan roh kita yang diselamatkan atau dibinasakan. Tidak ada. Selalu jiwa. Selalu jiwa. Ya. Di sini banyak orang Kristen yang menganggap remeh pembacaan firman Tuhan, ya, menghafal firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan ini pola pikir kita secara pribadi. Banyak jemaat akan gagal di sini nantinya masalah keselamatan, ya. Nah, kembali di dalam perjanjian lama mereka sudah betul firman Tuhan. Bahkan umur 13 tahun orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, umur 13 tahun mereka sudah hafal kelima kitab Pentateuch ini, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka hafal. Umur 13 tahun mereka harus hafal sudah. Ya. Dan kalau sudah seperti itu berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menghafal ayat firman Tuhan. Minimal ya, satu kitab ada satu ayat lah yang dihafalkan. Ya. Nah, mereka diubahkan, mereka dipenuhi dengan pelita, dipenuhi dengan roti sajian, berbicara firman, bahkan mereka berdoa. Doa pun mereka mengandalkan pikiran. Apa yang mereka rasa, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, itu yang mereka doakan. Tidak salah. Tidak salah. Tetapi ingat, doa seperti ini ada penghalangnya, yaitu tirai. Di dalam perjanjian lama kan. Doa, mezbah, dupa ada di ruang kudus. Jadi untuk masuk ke ruang maha kudus, itu ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Berarti doa-doa di dalam perjanjian lama itu harus penuh dengan pergumulan. Karena ada penghalang. Tetapi di dalam perjanjian baru setelah Yesus mati, dikatakan tirai itu sebenarnya itu adalah lambang. Lambang apa? Lambang tubuh Yesus yang dikoyakkan. Sehingga di dalam perjanjian lama kemudian tetap di dalam perjanjian baru Paulus mengingatkan bahwa di ruang kudus tetap pelita emas dan roti sajian itu berbicara tentang firman yang harus terus memenuhi jiwa kita. Tetapi doa
sudah berubah. Mezbah dupa sekarang dimasukkan ke dalam ruang Maha Kudus. Mezbah dupa menjadi satu dengan tabut perjanjian. Dan kita pikirkan di sini, betapa orang-orang perjanjian lama begitu inginnya untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi mereka tidak bisa. Sekarang kita diberikan kehormatan, kebebasan untuk bertemu, bahkan saya mau tekankan melalui doa ini kita bersekutu dengan Tuhan terus menerus loh, karena ada di satu ruangan. Yang jadi masalah banyak orang-orang di dalam perjanjian baru tidak menghiraukan doa ini. Ya. Padahal dengan doa kita bisa bersekutu erat dengan Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes ini. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang. Ini di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama belum datang. Ini masa peralihan. Tuhan Yesus ini masa peralihan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Kalau kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan, selalu hubungannya dengan Bapa di surga. Ya. Berbicara tentang kemuliaan itu selalu berbicara tentang Bapa. Sehingga di sini dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Dan kemuliaan Tuhan itu selalu mengarah kepada Bapa, dan tabut perjanjian itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Jadi penyembah-penyembah benar, mereka akan menyembah Bapa dalam roh dikatakan dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, perhatikan di sini kembali, harus, berarti tidak ada perkecualian loh. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti kalau manusia roh kita belum disucikan, kita belum diberi roh yang baru oleh Tuhan, di mana roh ini bisa berfungsi, bisa aktif, maka selamanya manusia tidak akan pernah bisa sampai ke dalam level ayat 24 ini. Allah adalah roh dan manusia yang menyembahnya harus menyembah Dia, di dalam roh. Jadi, bukankah pada akhirnya kita kemudian akan menyadari bahwa tanpa dilahirkan baru, tidak ada orang yang bisa berhadapan langsung menyembah Tuhan. Selalu yang dipakai adalah pola yang lama, perjanjian lama. Selalu memakai perantara, yaitu imam besar. Dan Anda perhatikan, hampir semua agama, bahkan kekristenan yang tidak mengerti hal ini, mereka selalu mau menghampiri Tuhan mereka, Allah mereka yang mereka sembah melalui perantara. Yang bisa diterima mungkin oleh kita melalui pemimpin agama, melalui pendeta yang diurapi. Bahkan ada yang perantaranya adalah patung. Ya. Intinya mereka untuk menghadap Tuhan mereka itu harus pakai perantara. Sedangkan kehormatan yang Tuhan berikan, rencana Tuhan pada kita, perhatikan, mezbah dupa ada di satu ruangan.
dengan tabut perjanjian. Mezbah dupa tidak boleh mengandalkan pikiran lagi. Doa tidak boleh mengandalkan pikiran. Doa itu harus mengandalkan roh sekarang, roh manusia yang berdoa. Dan kalau kita bisa dan selalu berdoa di dalam roh, Anda akan selalu berapi-api. Anda mungkin katakan, Pak, kalau berdoa dalam roh kan kita tidak ngerti. Oh iya, tetapi perhatikan ketika kita terus berdoa dalam bahasa roh, jiwa kita kemudian terinspirasi, bisa mengerti akan bahasa roh ini, akan doa-doa yang disampaikan oleh roh kita, atau bahkan oleh inspirasi dari Roh Kudus yang bersekutu dengan roh kita. Ketika kita nangkap itu, deklarasikan melalui doa kita, Anda akan menikmati doa-doa yang selalu terjadi. Karena itu adalah Tuhan sendiri yang menyampaikan kehendaknya kepada roh kita, dan ketika kita mendeklarasikan, maka itu pasti akan terjadi. Ya. Jadi bukan hanya sekedar, bahkan seandainya kita mengatakan doa Bapa kami, bukankah itu dari jiwa? Tetapi Tuhan menginginkan kita masuk lebih dalam lagi, roh kita. Pernahkah Anda, ini yang selalu saya tekankan, sering saya ulang, pernahkah Anda terlintas, bahkan mungkin tidak diucapkan, duh kok ini dia, tiba-tiba terjadi. Ya, tiba-tiba terjadi. Terlintas telur asin, tiba-tiba ada orang ngasih telur asin. Loh, perhatikan, itu sebenarnya roh kita itu sedang berdoa. Yang sepertinya hanya terlintas, itu sebenarnya roh kita itu aktif untuk berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya mau tekankan kembali, Bapak adalah Bapak yang sangat baik. Dia tidak pernah tega kalau anaknya itu meminta dan dia menolaknya, tidak pernah. Dan bayangkan sekarang kita ada di satu ruangan, ketika kita meminta, Bapak tidak akan mungkin tega. Kalau ada penghalang, Bapak tidak lihat muka kita ini loh yang mengenaskan, ya, yang mengenaskan kan kalau perlu apa-apa, tidak lihat. Sehingga jangan haraplah Anda dijawab oleh Tuhan. Ya. Jadi mari kita lihat kembali ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ingat, kehendak Bapa adalah demikian. Yang menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu kehendak Bapa. Dan harus lagi. Harus lagi. Sehingga berbahagialah kita yang mengerti kebenaran ini. Bayangkan untuk mengubah apa yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian lama. Orang itu harus mati. Dan sungguh Yesus yang akan mengubah tatanan itu semua. Dia mati. Dia mati. Sehingga kita menikmati hasilnya. Setiap yang percaya akan dilahirkan baru. Rohnya dibangkitkan. Rohnya dihidupkan. Banyak orang yang mau kembali. Ketika roh kita sudah dibangkitkan. Mereka mau meninggalkan ini dan mereka mulai memakai pikiran lagi. Mengandalkan jiwa mereka. Ada yang bermeditasi. Bersemedi katanya menenangkan, mengosongkan pikiran.
Hati-hati, saya tekankan kembali, jangan pernah ikut-ikutan untuk mengosongkan pikiran. Ketika pikiran kita kosong, setan akan masuk ke dalam pikiran kita. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita mengosongkan pikiran. Tuhan selalu mengajarkan, pikirkanlah yang benar. Belum cukup yang mulia, belum cukup yang suci, belum cukup yang adil, belum cukup yang sedap didengar, dan banyak yang harus dipikirkan. Sehingga tidak ada kesempatan dan tidak boleh ada kesempatan untuk pikiran kita menjadi kosong. Sebaik apapun ajaran yang menyuruh memerintahkan pikiran kita untuk dikosongkan, ingat, itu adalah pelajaran sesat. Hati-hati. Kadang saya berpikir lucu, ada pendeta-pendeta yang bahkan tidak mengerti hal ini. Saya punya teman pendeta, wah bangganya dia pakai pakaian karate, anaknya juga ikut karate. Padahal setiap bela diri dari timur itu pasti ada ajaran mengosongkan pikiran. Bahkan karate ketika saya ikut, sebelum latihan kita semua bersila, berlutut, dan pelatih akan mengatakan, kosongkan pikiran. Selalu dimulai dengan itu. Ya. Sehingga heran kalau ada pendeta yang tidak ngerti sampai sekarang akan kebenaran hal seperti ini. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ke dalam kitab Ibrani tadi, Ibrani pasal yang ke-9, ayat 4, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, berbicara doa di ruang Maha Kudus. Dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Lihat bahwa pembahasan ini tidak akan mudah bisa diterima oleh kebanyakan orang, bahkan orang Kristen sekalipun. Mereka akan selalu katakan, yang penting kan kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Oh tidak, karena Tuhan sudah tetapkan sendiri kok. Akan tiba saatnya dan sudah tiba, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan Bapa menghendaki yang seperti itu dikatakan. Jadi kalau kita tetap mau berdoa, mau menyembah sesuai dengan prinsip kebenaran kita sendiri, jangan heran kalau doa-doa kita tidak dijawab. Jangan heran kalau manusia roh kita tidak berkobar-kobar. Bagaimana bisa kita berdoa dengan pikiran, dengan jiwa kita, dan mengharapkan roh kita yang berkobar? Kalau kita mengharapkan roh kita yang berkobar, maka roh kita sendiri yang harus berdoa, yang harus menyembah. Kalau kita menginginkan jiwa kita diubahkan oleh firman Tuhan, maka jiwa kita juga yang harus bekerja untuk menanggalkan pikiran yang dahulu diganti dengan pikiran Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Paulus sendiri menekankan di sini bahwa hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci dikatakan. Karena Paulus memahami hal ini.
lihat bahwa pada akhirnya kita akan sampai ke dalam pengalaman yang tidak terbatas. Di dalam kitab Korintus, Paulus katakan, aku walaupun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohku hadir di dalam persekutuanmu. Ya. Bahwa ketika manusia roh kita aktif terus bersekutu dengan Tuhan, ingat, roh kita juga akan melampaui apa yang dikatakan oleh orang mustahil. Kita akan tahu kadang sesuatu terjadi atas keluarga kita di mana. Dan roh kita akan berseru kepada Tuhan. Sehingga kalau kita pikirkan, mungkin keadaan kita aman sampai saat ini karena ada orang-orang atau keluarga kita yang selalu terhubung di dalam roh dengan Tuhan, yang selalu mendoakan keadaanmu. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini aman sekarang, berhasil sekarang, karena kita sendiri yang hebat. Oh tidak. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita untuk selalu terhubung satu dengan yang lain. Karena kita anggota tubuh, yaitu anggota tubuh Kristus. Sehingga tidak pernah sebenarnya kita bisa bergerak sendiri. Walaupun kita tidak tahu, saya percaya ada 1 orang, ada 2 orang, ada 5 orang, ada 10 orang, mungkin ada 100 orang di seluruh dunia yang sedang mendoakan engkau. Inilah pentingnya kita mengaktifkan roh kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya pikiran, bukan hanya jiwa, tetapi roh kita. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Dan saya hanya bisa katakan, pokoknya tahu. Pokoknya tahu. Kok bisa tahu ada setan di sini? Pokoknya tahu. Itulah cara kerja roh. Anda akan tahu dan tahu. Anda tahu dan tahu. Bisa bayangkan ketika kita berdoa menyembah Tuhan, kita ada di satu ruangan dengan Tuhan. Ketika kita bisa melihat Tuhan, maka kita akan bisa melihat hati orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa juga membaca pikiran orang-orang di sekitar kita. Sungguh ini yang harus kita perhatikan. Mari kita lihat di dalam Yohanes. Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 23 dan 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Pada hari apa? Hari setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa. Ingat, Bapa yang mulia dan tabut kemuliaan Tuhan, tabut perjanjian yang berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Dan kita, manusia roh kita yang ada di satu ruangan, yaitu yang berbicara tentang doa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Berbicara dalam namaku. Kenapa bisa dalam namaku, nama Tuhan Yesus? Karena Yesus sudah dikoyakkan. Tabir itu sudah dikoyakkan. Sampai sekarang, Yesus katakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku.
mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Di dalam perjanjian lama mereka tidak pernah meminta. Hanya para imam saja yang memohonkan. Ya. Para imam besar memohonkan supaya umat Allah diberkati, supaya umat Allah dilindungi, supaya umat Allah mengalami kemenangan. Imam besar. Atau imam-imam yang lain yang menyampaikan permohonan. Dan Yesus sekarang mengatakan, sekarang ya, mintalah. Bukan melalui perantara lagi. Tabir itu sudah dikoyakkan. Ini namaku, minta langsung kepada Bapa. Engkau tidak akan mati, engkau tidak akan ditolak. Minta langsung, berhadapan langsung. Bukan melalui perantara. Bukan melalui perantara. Dan kitab Ibrani kembali mengatakan begini. Mari kita lihat Ibrani pasal 10. Ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Terjemahan yang lebih tepat sebenarnya berbicara ke dalam tempat maha kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Selama tabir itu tidak dibuka, maka mezbah dupa selalu terpisah dengan tabut perjanjian. Selamanya kita ada di lingkup jiwa, tidak pernah masuk ke ruang Maha Kudus yang berbicara tentang roh. Oleh darah Yesus dikatakan, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau sebelum Yesus mati, kalau dalam perjanjian lama, tidak ada yang berani masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Bahkan imam besar pun setahun sekali tidak masuk dengan iman, dengan penuh keberanian. Mereka takut, mereka datang kepada Tuhan dengan penuh ketakutan. Mereka sudah mengadakan persiapan untuk mati. Buktinya ada rantai dan ada loncengnya juga. Kemudian itu diikat oleh tali. Tali itu dari luar ada yang jaga, yang megang. Terus imam besar akan masuk. Selama lonceng di kakinya berbunyi berarti menandakan imam itu bergerak. Berarti hidup. Kalau lonceng itu sudah tidak berbunyi berarti mati imam besar. Dan orang dari luar ruang Maha Kudus itu mereka menariknya. Tidak ada satupun yang, loh kok tidak ada bunyi ya? Dan kemudian mereka masuk. Tidak ada. Mereka takut. Imam besar pun takut untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tetapi lihat, oleh darah Yesus, kita sekarang, umat perjanjian baru, penuh keberanian, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Roh kita yang menyembah Tuhan di dalam roh ini, mezbah dupa, itu ada di ruang Maha Kudus. Ada di hadapan Allah. Selalu ketika kita berdoa dengan roh kita, posisi kita ada di hadapan Allah. Istilahnya paling gampang, muka dengan muka. Hanya, kata Paulus, sekarang masih samar, tapi muka dengan muka loh, hanya samar, ya. Tetapi ketika tubuh jasmani kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan, baru kita akan melihat dengan jelas. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu,
Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Perhatikan, dengan hati, dengan roh kita, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita, roh kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita lihat di sini bahwa hati kita sudah dimurnikan sehingga tidak perlu takut untuk menghadap Allah, dan tidak mustahil juga untuk menghadap kepada Allah. Karena tirai itu sudah dikoyakkan, karena mezbah dupa itu sudah menjadi satu ruangan dengan tabut perjanjian. Dan kembali kepada Ibrani pasal 9 ayat yang kelima. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Ketika kita hidup di dalam doa, kita ada di hadapan Allah, ya, tabut perjanjian, kemuliaan Tuhan, maka pelayanan malaikat pun ada di ruangan yang sama. Selalu kita sebagai orang Kristen sering kali meremehkan pelayanan para malaikat, tidak percaya kepada pelayanan para malaikat, dan bahkan tidak menghiraukan sama sekali dan tidak mau mempelajari tentang malaikat. Tetapi ini satu paket. Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada kerubim dikatakan, ada malaikat yang bersama dengan kemuliaan Allah. Tidak pernah seorang kaisar datang ke satu tempat tanpa pengawal. Tidak pernah. Bahkan presiden pun datang ke satu tempat tidak mungkin tanpa pengawal. Demikian pula ketika kita ada di satu ruangan dengan Tuhan, ketika Tuhan hadir di hadapan kita, pasti malaikatnya juga hadir. Dan ini yang disediakan Tuhan untuk umat di dalam perjanjian baru. Kelihatannya remeh bahwa mezbah dupa sekarang tidak ada di ruang kudus, tetapi sekarang ada di ruang Maha Kudus. Kelihatannya remeh. Tetapi ingat, ini berbicara tentang jiwa dan roh. Orang-orang di dalam perjanjian lama tidak pernah bergerak di dalam roh. Mereka bergerak di alam jiwa. Tetapi kita sekarang bergerak di alam roh. Di roh kita. Bersama dengan roh Tuhan. Paulus selalu menyinggung bahwa roh kita dan roh Tuhan itu menjadi satu. Bahkan tubuh kita disebut bukan hanya tubuh jasmani, tetapi bait roh Allah, bait roh kudus dikatakan. Kita menyatu. Betapa menyedihkan kalau disebutkan kita dan roh Tuhan menyatu, tetapi kita tidak pernah mengerti Tuhan, tidak pernah mendengar suara Tuhan, tidak pernah melihat Tuhan, tidak punya iman untuk mendapatkan apa yang kita minta. Bukankah menyedihkan? Padahal di dalam doa, di dalam roh kita, ingat, kita selalu ada di satu ruangan bersama kemuliaan Tuhan. Kita ada satu ruangan dengan para malaikat. Bukankah ini luar biasa? Ketika kita memahami ini, saya percaya doa-doa kita, pengalaman melalui doa kita juga akan diubahkan. Bahwa mezbah dupa bukan berada di ruang kudus lagi, tetapi sudah ada di ruang Maha Kudus. Melalui doa, kita ada bersama Tuhan.
Yesus katakan, roh memang penurut, daging lemah. Jadi kalau mau berdoa dengan roh yang penurut, yang sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan menyukai kita. Tetapi kalau kita hanya berdoa berdasarkan jiwa kita terus-menerus, keinginan dari jiwa kita, sukar karena masih ada tirai di mana kita tidak dekat dengan Allah. Tetapi biarlah manusia rohmu sekarang mulai aktif, diaktifkan karena darah Tuhan Yesus yang menarik rohmu dari ruang kudus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tuhan memberikan pengertian dan pengalaman kepada kita semua.